Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Siapa percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat kanan kirinya sebentar. Lalu bilang, saya seneng banget loh duduk di sebelah kamu pagi ini. Dan katakan, kita pasti diberkati, amin. Ya, orang bilang posisi itu menentukan, betul ya. Ya. Lalu Alkitab juga berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi saya percaya waktu kita ngomong kita pasti diberkati, maka berkat akan datang dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, terima kasih. Saya boleh ada di tempat ini lagi karena saya tahu bahwa kita semua ada di tempat dan waktu yang tepat. Amin. Ya saudara, dalam kedaulatan Tuhan kita duduk bersama dengan orang-orang yang tepat. Dan ini yang paling penting untuk melakukan hal yang tepat yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, saya percaya kehidupan ini sangat dikuasai, sangat dipengaruhi lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Kita bisa ada hari ini karena ada orang-orang yang punya hati dalam melayani. Ya sedikit nostalgia, saya ingat dulu waktu pertama kali tempat ini masih direnovasi ya, masih berdebu. Nah, lalu dari tidak ada sampai ada, semua yang ada, semua kita hari ini karena ada orang-orang yang menerima apa yang dari Tuhan dan dia bergerak dalam pelayanan. Kita di sini karena ada orang yang melayani, karena ada sebuah pelayanan, betul saudara? Ya, saya lupa nih, kita udah jalan ke tahun yang keberapa, tapi saudara adalah anugerah kalau kita masih bisa ada hari ini. Dan saya percaya pada akhirnya Tuhan akan membentuk kita melalui firman-Nya bahwasanya kita ini adalah seorang pelayan bukan jemaat. Yang setuju katakan amin. Karena semua firman yang kita dengar pada akhirnya akan membuat kita berfungsi dari diberkati jadi memberkati. Amin. Nah itu sebabnya saya percaya bahwa siapapun kita di tempat ini, kita adalah orang yang tepat dan Tuhan tidak pernah salah pilih untuk memilih dan memperlengkapi orang-orang yang Dia kasihi untuk ada dalam meneruskan sebuah pelayanan yang Dia kehendaki. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang saya ingin share pada kesempatan pagi hari ini. Itu sebabnya saya mau mengajak setiap kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Ada hal yang menarik yang mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun. Ya, dan saya percaya kita akan bertumbuh bersama-sama. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 27. Semua siap? Hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi aku melatih dan menguasai seluruhnya supaya jangan aku sendiri ditolak. Jadi sangat penting sebelum kita mempersiapkan diri kita jadi berkat untuk orang lain, pastikan apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita adalah sesuatu yang benar dan tepat. Supaya apa? Supaya Alkitab mengingatkan setiap kita. Jangan sampai setelah kita memberitakan Injil, kita tuh ditolak. Artinya di saat semua mempercayai begitu pentingnya pelayanan, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita tidak menjalankan apa yang benar-benar dibangun sama Tuhan, ada kemungkinan, meskipun luas definisinya ya, sebagai contoh, berapa waktu lalu saya tuh dapat kesempatan pergi ke Cilegon. Untuk apa? Untuk paling enggak berdoa buat teman-teman di sana yang enggak bisa ibadah. Kalau saya enggak salah sampai hari ini, saudara, bahwa enggak boleh ibadah sama sekali. Mereka bisa beribadah harus mengendarai dengan kendaraan 50 kilo, baru bisa ibadah selama 25 tahun. Ya di situ membuat saya berpikir bahwa wah kita ya kadang yang dekat aja masih bergumul gitu. Ya, ini 50 kilo gitu. Tapi ternyata saya sadari bahwa ada loh pelayanan-pelayanan yang ditolak. Ada kemungkinan kita bisa ditolak. Itu sebabnya mari kita beri ruang yang luas supaya kebenaran firman membangun kualitas-kualitas kehidupan yang tidak terbantahkan sehingga kita bisa merepresentatifkan Kristus melalui pelayanan dengan cara apapun dan akhirnya berdampak dengan luar biasa. Amin. Baik, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi, saudara. Mari kita lihat Markus pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ya. Markus pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea Church. Oh bukan ya. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, dan mereka menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara, Galilea atau Galile, ya itu satu daerah di mana ada danau. Nah, danau itu adalah danau di mana Tuhan memulai begitu banyak pelayanan hebat sampai hari ini. Disitulah dia ketemu dengan Simon, Andreas, saudara Simon, dan mereka sedang apa? Mereka sedang menjala ikan. Mereka sedang menjalankan profesi mereka masing-masing seperti yang mereka lakukan setiap hari. Oke, ayat 17. Kita lihat sama-sama ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi permulaan pelayanan Yesus sudah memastikan jangan sampai belum mulai sudah ditolak. Makanya yang Yesus bangun adalah, aku akan menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus bangun dalam kehidupan seseorang ketika Yesus membawa orang itu dalam pelayanan. Aktivitas bukan, tapi kualitas kehidupan. Dari kualitas penjala ikan menjadi kualitas penjala manusia. Jadi hidup dalam Tuhan itu bukan hanya hidup untuk menerima sesuatu, menerima berkat yang lebih baik, menerima kesehatan, membuka tingkap langit yang terbuka, membuka semua kekayaan bangsa-bangsa datang dalam hidup kita. Bukan itu aja. Ternyata hidup dan berjalan bersama Tuhan dalam melayani terutama adalah memastikan firman mengubah kualitas kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Ya, mengizinkan firman mengubah integritas kita, mengubah firman, mengubah cara berpikir, cara menilai kita, cara kita menghargai waktu, cara kita menghargai keluarga, cara kita menghargai uang. Firman membongkar, firman menolong setiap kita supaya kualitas hidup makin baik. Makanya saudara, banyak orang tuh terjebak dalam jebakan Batman, dalam pelayanan, karena orang berpikir bahwa melayani itu seperti bless me club, tempat hanya orang yang tadinya gak punya apa-apa dan menerima sesuatu. Saudara, sejatinya kita itu adalah penuai bukan penikmat. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya, saya itu pernah mengembalakan satu gereja lokal selama 13 tahun di kota Depok, Bapak Ibu Saudara. Dan saya jujur, dalam kesempatan pagi ini, saya itu sempat melakukan sebuah kesalahan fatal sebagai seorang pemimpin. Apa yang saya lakukan supaya jemaat itu tidak kemana-mana? Saya berusaha membangun sebuah pelayanan di mana orang-orang ini bisa datang dan menikmati Tuhan. Saya pastikan tiap hari Minggu AC-nya dingin, kursinya empuk, pelayanannya luar biasa. Ya, dari parkiran sampai nanti diparkir lagi, semua orang ditangani dengan baik dan saya lakukan itu bertahun-tahun dan puji Tuhan semua bertumbuh dengan baik saudara. Sampai satu ketika, karena waktu itu saya melayani di ruko, sampai satu ketika persis di sebelah ruko saya buka gereja baru. Ya mirip-mirip di sini atau di Kelapa Gading ya, satu tempat. Banyak gereja, kalau di Depok tuh di lokalisasi, jadi nggak bisa banyak tempatnya, harus di situ aja. Jadi selama saya ibadah, saya bisa dengar di sebelah juga dengan ibadah yang sama. Bahkan saya bisa tahu lagunya apa. Satu kali cek gereja sebelah, bukan cek toko sebelah, silaturahmilah saya ke sebelah. Shalom Pak Pendeta, dan saudara tahu ketika saya ke gereja sebelah, betapa kagetnya saya. Kenapa? Ternyata AC-nya lebih dingin, kursinya lebih empuk, alat musiknya lebih canggih, pemain musiknya lebih jago, ganteng-ganteng dan cantik-cantik lagi.
Ruangannya lebih bagus, semuanya lebih kekinian. Dan pelayanan yang lebih luar biasa, dapat semua full service, makan pagi, makan siang, makan malam, dapat member gratis, dapat A, B, C, D, dapat semua. Jawab saya Bapak Ibu, kira-kira pindah enggak? Waduh, pindah. Ya, ini kan dinamika pelayanan ya, betul dong. Ini kan dinamika pelayanan. Pindah nggak? Pindah Bapak Ibu. Dulu saya berpikir jemaat yang tidak setia. Belakangan saya pikir saya salah ngajar. Memang saya didik orang jadi penikmat, sedangkan kita ini penuai. Kita datang untuk bukan hanya untuk minta sesuatu dan mendapatkan sesuatu lalu komplain sesuatu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah nggak misalnya kita ke Bali, lalu ada orang sembayang ke pura. Lalu setelah sembayang ke pura, dia ngomong gini, kok atmosfernya nggak ngangkat ya? Pindah pura, pernah dengar nggak? Di tempat lain, di server lain, orang pindah-pindah tempat ibadah. Saudara pernah dengar nggak? Hampir nggak ada. Karena mereka datang sembayang, beri yang terbaik lalu pulang. Nah, kita kehilangan esensi itu. Makanya anak-anak muda sekarang milih gereja kayak milih makanan yang ada di food court gitu. Di sana lebih baik, ngapain di sini? Persembahan kasih di sana lebih baik, ngapain di sini? Di sana lebih dapat sesuatu, ngapain di sini? Pada akhirnya ini yang membuat pelayanan yang banyak ditolak karena dilakukan berdasarkan cara berpikir untung rugi. Betul gak Bapak Ibu? Kalau orang berpikir apa untungnya bangun pagi dan datang ke gereja, mereka akan datang. Lalu kalau mereka berpikir apa untungnya tetap di rumah dan tidur dan mungkin bisa ngikut juga minggu depannya lagi, ya mereka akan lakukan. Nah, firman berusaha membongkar cara berpikir kita bahkan dalam ranah untung rugi. Karena sejatinya kualitas firman bukan hanya di aktivitas tapi di kualitas, integritas, cara kita hidup. Cara kita memperlakukan semua yang ada di sekitar kita. Dan Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Tuhan di area itu. Setuju? Lalu saya ingat, Sakeus sudah kaya, terkenal, meskipun terkenalnya agak menyebalkan ya. Tapi dia sudah punya semua yang banyak orang inginkan saat itu. Tapi kenapa dia masih membutuhkan Yesus? Sampai dia naik di atas pohon ya. Orang bilang, literasi bilang Sakeus itu perutnya agak buncit, bukan agak buncit ya, emang buncit ya kayak saya. Orang kalau perutnya kayak saya gini, jangan sering-sering naik ke atas pohon karena kasihan pohonnya. Lalu yang kedua, Sakeus itu orang kaya, nggak ada orang-orang kaya naik-naik di atas pohon. Tapi dia langgar itu semua, supaya apa? Bukan supaya tambah kaya, bukan supaya jabatannya naik, bukan supaya dia bisa mengambil lebih banyak lagi. Supaya dia bisa mengalami perubahan kualitas dari tadinya tukang ambil, tukang kumpul, jadi tukang bagi. Dari yang tadinya dipikirinnya diri sendiri jadi mikirin orang lain. Kita butuh Tuhan untuk itu sejatinya. Bukan hanya untuk menambahkan sesuatu, tapi untuk mengubah sesuatu yang sulit sekali dirubah dalam kehidupan kita. Makanya menurut saya ada dua penyebab pelayanan itu ditolak. Pertama, karena kita punya iman sama Tuhan. Alkitab berkata ada waktunya orang datang benci kita. Ada waktunya orang tolak keimanan kita. Ada waktunya orang terganggu dengan kecintaan kita dengan Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat ada waktunya orang datang membunuh orang percaya dan berpikir mereka lagi ibadah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang membuat pelayanan banyak ditolak hari ini karena yang melayani waktu di pelayanan sama waktu di rumah beda. Karena yang melayani tingkah lakunya nggak sama. Satu kali ada seorang pendeta mau khotbah. Lalu ada anak sekolah minggu numpain teh di celananya saudara. Lalu orang tuanya datang mau marahin, lalu Pak Pendetanya berkata, ibu jangan dimarahin anaknya. Lolos. Minggu depan Pak Pendeta yang sama mau khotbah. Lalu anak laki-lakinya numpain kopi Bapak Ibu. Dipanggil anak laki-lakinya. Nah, kamu tuh gak tahu ya,
Papa itu mau khotbah 5 kali hari ini. Belum perjamuan kudus, belum bimbingan pranikah. Dan kamu kan tahu ada baptisan hari ini. Singkat cerita anaknya dimarahin. Marahin, kemudian Pak Pendeta khotbah. Anaknya di belakang muncul bawa koper berisi pakaian Bapak Ibu. Langsung setelah khotbah Pak Pendeta datang ke anaknya dan bertanya, "Nak, kenapa kamu bawa koper? Isinya baju lagi." Lalu anaknya jawab gini Bapak Ibu Saudara, "Pak, aku mau pindah tinggal di gereja aja." "Loh kenapa?" "Habis papa baiknya di gereja aja." Beda di gereja, beda di rumah. Itu kita butuh Tuhan untuk itu. Mari kita mentertawakan diri kita masing-masing. Karena kita butuh Tuhan bukan untuk mujizat, bukan untuk terobosan aja. Untuk merubah itu. Makanya saya tuh, kekhawatiran saya Bapak Ibu dalam pelayanan adalah waktu saya pulang, anak saya ngomong gini, "Ma, itu ada om datang di rumah." Yang saya jaga jangan sampai saya lebih jago nengking setan dibanding peluk anak saya. Karena yang dibangun bukan aktivitas aja. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena hari ini banyak orang meletakkan standar keberhasilan pelayanan hanya di aktivitas. "Pak, gimana kabarnya hari ini?" "Puji Tuhan Pak, udah mulai gabung choir." "Ya pelan-pelan lah Pak, nanti juga singer." "Ya kalau Tuhan izinkan 2 tahun lagi khotbah." Wah. Nggak salah, tapi itu aktivitas. Itu aktivitas. Emang udah seharusnya kita kerjakan. Jadi pelayanan tidak menitik beratkan pada aktivitasnya aja. Tapi kualitas. Saya jujur nggak dalam keuangan saya? Saya terobos lampu merah nggak? Saya buang sampah sembarangan nggak? Makanya dulu ada orang bilang gini, "Hei anak muda," dia ngomong ke saya, "kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa," tertarik saya Saudara. "Ayo ngomong terus. Kalau kamu mau menaklukkan bangsa-bangsa," Bapak Ibu tahu nggak dia teruskan dengan ngomong seperti apa? "Taklukkan kamar tidur pribadimu dulu." Kalau kamar sendiri nggak bisa diberesin, ngurus diri masih nggak becus, datang masih terlambat, lampu merah masih sering diterobos, sampah masih sering buang sembarangan, bagaimana? Karena sejatinya pelayanan di luar sana adalah kualitas dan integritas yang berakar dari firman. Makanya gak mudah, makanya kita perlu duduk, saya pun perlu duduk, gak cuma ngomong doang. Duduk dan dengar karena hanya firman yang sanggup mengubah karakter kita. Anak saya umur 6, ya baru 6, dia akan terima Tuhan apa enggak? Bukan dari guru sekolah minggu, bukan dari ketua youth, bukan dari pastor, dari bapaknya. Saya ini bagaimana saya memperlakukan anak. Itu yang membuat dia tertarik apa enggak. Saya nggak mungkin bilang anak saya rajin berdoa kalau dia nggak pernah lihat bapaknya rajin berdoa. Betul gak? Itu saya nggak bilang repotnya pelayanan ya saudara. Saya berkata tantangan dalam pelayanan tuh itu. Saya nggak bisa ngomong sama teman-teman saya. Pokoknya arahkan pandanganmu pada Yesus. Yang buruk-buruk dari saya jangan diikutin. Loh itu sulit. Karena penekanannya akan ke arah situ. Saya akan tunjukkan saudara. Mari kita lihat satu bagian dari firman Tuhan lagi. Mari buka dengan saya Mazmur 40 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama, nanti tolong jangan segera ditutup. Mazmur 40 ayat yang keempat ya ini. Ia memberikan nyanyian baru. Karena ada terjemahan yang dia di ayat 3, ada yang di ayat 4. Boleh tayangkan ayat yang keempat. Mundur satu, ya. Oke, sama-sama kita baca, 2, 3. Baik, jangan ditutup dulu. Dulu saya berpikir karena saya besar di GPIB bahwa pelayanan sejati adalah choir, betul gak? Makanya ada Pres Parawi ya, betul ya? Itu kan ajang dan itu sangat luar biasa dan makanya ada orang bilang sama saya, bener ya, makanya banyak juara Indonesia Idol tuh orang Kristen. Karena memang jago nyanyi. Ya iyalah kita tiap minggu nyanyi puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada nyanyian yang diucapkan dari mulut kita kepada Tuhan dan ujungnya orang jadi takut dan percaya kepada Tuhan. Jadi saya percaya bahwa apapun yang terekspresi dari hidup kita, panca indera kita mampu membuat orang-orang kenal dan cinta Tuhan. Amin. Nah, mari lihat lagi ayat ini.
Saudara, kalau kita telaah, sebenarnya ada sesuatu yang agak ganjil waktu saya baca firman ini, saudara, ayat ini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya. Bapak Ibu, sebelum saya teruskan, saya ingin bertanya. Lagu, nada itu dilihat atau didengar sejatinya? Didengar. Kalau Bapak Ibu dengar lagu, panca indera mana yang menangkap? Pendengaran kah atau penglihatan kah? Pendengaran. Jadi orang kalau dengar lagu tuh nggak ada yang bilang gini, aduh itu lagu tadi bentuknya elok sekali. Oh enggak. Lagu itu nggak bisa dilihat. Tapi di ayat ini mengajarkan setiap kita pada pagi hari ini dalam melayani Tuhan, dalam menyanyi. Nyanyikanlah nyanyian yang bisa dilihat. Karena hanya nyanyian yang bisa dilihat yang ujungnya akan membawa dampak besar buat sekeliling kita. Jadi semua bernyanyi, tapi hanya nyanyian yang bisa dilihat yang ujungnya akan membawa kemaksimalan dalam pelayanan. Ya. Karena kalau cuma nyanyi aja, saya kebetulan papa orang Ambon, mama orang Manado. Di Ambon orang gila juga nyanyi Yesus baik gitu. Orang mabuk juga nyanyi Yesus baik. Jadi ini nyanyian yang spesifik yang harus kita pelajari hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan nyanyian yang bisa dilihat? Apa yang dimaksud dengan nyanyian yang bisa dilihat? Yang dimaksud dengan nyanyian yang bisa dilihat, pelayanan yang bisa dilihat adalah gini. Ketika kita melayani, kita muji Tuhan, kita menangis di hadirat Tuhan, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Orang-orang sekitar kita bisa melihat gak tingkah laku cara hidup kita sinkron dengan Tuhan yang kita sembah. Artinya esensi dari nyanyian dalam pelayanan adalah tingkah laku kita. Bagaimana orang menonton kita. Jadi waktu orang-orang gak bisa tonton Yesus, orang-orang nonton kita. Dan waktu kita memuji Tuhan, kita akan menjadi surat yang terbuka. Dan menurut saya hari ini ya, pelayanan akan diterima atau sulit diterima adalah bagaimana mereka melihat kita. Bagaimana mereka melihat penilaian kita. Bagaimana mereka melihat cara pandang kita. Makanya kita butuh sekali Tuhan. Kita butuh banget hadirat Tuhan. Kita butuh banget intervensi. Supaya kualitas hidup kita ini berubah dan bisa dilihat orang. Amin. Amin saudara. Supaya kita gak jadi orang yang gampang menghakimi dan dihakimi. Sudah kita sama-sama butuh. Tidak ada super tidak ada. Kita membutuhkan kerendahan hati untuk tiap kali firman ajar kita. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, yang membuat orang bisa kenal Tuhan adalah ketika kita mampu kasih pipi kiri. Betul gak? Cuma dari ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kan itu butuh mujizat. Menurut saya itu mujizat yang sesungguhnya. Sabar itu mujizat. Sabar menanggung segala sesuatu itu mujizat. Saudara bayangin ya, Alkitab mencatat gini. Siapa sih yang kamu bahagia? Kita semua mau bahagia, betul? Nah, Alkitab mencatat terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita mau praktekkan hidup bahagia di dalam Tuhan, pulang dari ibadah pagi hari ini, cari orang yang harus saudara traktir makan nanti di sini. Jangan minta ditraktir, karena kalau saudara minta ditraktir, saudara nggak bahagia. Itu kata firman. Makanya kita butuh banget kan intervensi itu. Makanya menurut saya semakin kita memakai kacamata untung rugi ikut Tuhan, makin susah ikut Tuhan. Makin sulit melayani. Betul saudara? Makin sulit. Dan ternyata dalam anugerah ada beberapa pelayanan yang Tuhan izinkan saya lakukan hari-hari ini yang orang sulit sekali tembus, bisa tembus. Bukan dari saya hafalnya 50 lagu rohani di luar kepala. Bukan dari orang tahu, oh jadwalnya Yeri udah habis sampai tahun depan. Bukan.
Karena kualitas-kualitas kehidupan yang terbangun hari-hari ini. Amin. Contoh, boleh tolong disiapkan, tadi ada beberapa file, foto dulu foto. Ada satu orang yang saya lagi nangani hari ini, seorang, ya kalau anak muda biasanya tahu ya, seorang stand up komedian. Namanya Coki Pardede. Ya. Siapa Coki Pardede itu? Kalau saudara googling, maka saudara akan melihat orang yang hidupnya sebagian besar dari kasus. Kasus. Penistaan agama, iya. Dia mantan Kristen, dulunya Kristen, terus menjadi seorang agnostik yang gak percaya. Nih ya, saya gak bohong saudara. Sampai mau diadakan sayembara di luar sana. Semua pemuka agama, siapa yang berhasil nih melayani nih orang gitu. Ya, dia kena kasus narkoba 2 kali. Ya, yang terakhir heboh karena wah pokoknya heboh lah. Lalu saya mulai melihat dari kacamata pelayanan gitu. Kalau saya datang ke orang kayak gini, seperti saya bilang tadi, Coki, kamu tertarik gak kalau saya hafal lagu rohani banyak gitu? Ternyata enggak. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menangani dan melayani dia, saudara. Dan ketika saya melayani dan menangani dia, banyak orang mulai mempertanyakan gitu. Ini buang-buang waktu gak ya? Sampai satu kali akhirnya saya diundang di satu podcast yang katanya podcast yang cukup populer di Indonesia. Buat saya sih ya gak gitu-gitu banget sih. Tapi ada hal yang menarik mari kita yang kita bisa lihat sama-sama. Nah ada satu video yang saya mau putar, boleh tolong diputar. Ini cuma sekedar informasi aja. Supaya kita belajar. Yang tadi saya sudah. Nah, kalau share. Pendeta Yeri yang satunya di mana? Gue kasih tahu teman-teman. Yeah. Gue itu sebenarnya sama agama muak. Karena menurut gue agama itu cuma institusi perkumpulan orang-orang yang mengkomersialisasikan Tuhan untuk tujuan tertentu. Tapi gue ada di tempat ini, walaupun gue bukan Kristen, di bawah lambang salib. Karena apa? Bukan karena ayat Alkitab. Bukan karena gue didoain, bukan karena gue dibaptis, bukan. Tapi karena kebaikan tanpa pamrih yang ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Yeripati Nasarani. Wow. Banyak orang mundur. Yang mana gue secara pragmatis juga tidak menyalahkan. Karena siapa yang mau menemani orang di posisi tersulit saat itu. Tapi Yeri, dia tidak mundur. Wow. Oke. Ya itulah tantangan sebuah pelayanan hari ini akan mengkerucut di tingkah laku kita. Waktu saya datang membawa atribut dengan semua aksesoris-aksesoris rohani, kadang orang gak terima. Orang mulai merasa, nanti dimanfaatin nih, nanti ujung-ujungnya begini nih, kayak bahasa anak muda, nanti saya di-prank nih. Tapi tidak ada yang bisa membantah sebuah kualitas yang terbangun secara sistematis lewat kebenaran firman yang kita dengar setiap hari. Semua proses yang kita alami di luar sana maupun di tempat ini tujuannya cuma satu, membangun kualitas hidup. Bukan saling menghancurkan, membangun kualitas hidup yang tidak terbantahkan. Yang pada akhirnya dunia ini membutuhkan. Kalau saya mau tutup dengan statement, saya tutup dengan statement ini. Pelayanan sejati bukan hidup mengejar mujizat, tapi jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Amin. Pelayanan sejati bukan hidup menunggu setiap list doa kita dijawab Tuhan. Pelayanan sejati adalah jadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Pelayanan sejati bukan mengejar hal besar, menambah hal besar, tapi jadilah hal besar itu sendiri untuk orang lain. Kita butuh Tuhan banget supaya hati ini legowo. Mungkin kita belum mengalami hal-hal yang orang kita tangani. Hari ini orang itu saudara, buka tur special show-nya setengah jam laku 6.000. Saya gak pernah alamin mujizat yang dialamin orang ini sampai hari ini. Orang melihatnya saya gitu-gitu aja. Tapi kualitas itulah yang Tuhan cari. Dunia ini membutuhkan orang yang rendah hati dan mau mengizinkan kualitas-kualitas kehidupan itu senantiasa. Dan mari kita duduk di hadirat Tuhan.
Mari kita izinkan setiap pengajaran-pengajaran. Mari kita terus ada di tempat ini dan tertanam. Mari kita izinkan semua proses. Bahkan saya berdoa, hormati semua proses. Hormati semua tantangan. Karena pada akhirnya kualitas datang dari proses. Percayalah Tuhan itu tidak hasil orientasi, tapi proses. Dan siapa percaya? Beda proses, beda hasil. Betul gak? Beda proses, beda hasil. Makanya opa saya sering ngomong, kamu tuh enak ya. Waktu opa saya masih ada. Dulu opa mau sekolah jalan 2 kilo. Jualan es lilin dulu. Dulu orang 9 bersaudara, 13 bersaudara. Betul gak? Telur itu bagi 7, bagi 9. Makanya anak muda dulu benerin genteng bisa, benerin ledeng bisa. Gak ada top up, gak ada upgrade. Daya tahan masalahnya kuat. Dan mari kita izinkan firman membangun kualitas. Makanya Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau dari penjala ikan menjadi kualitas penjala manusia. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara, karena saya percaya sejatinya pelayanan dimulai dari hati kita. Dan saya percaya satu saat kita jadi mujizat itu sendiri. Dan akhirnya banyak orang datang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.